saya menyampaikan tentang ibadah di 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini disebutkan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin ashri 10 malam. Yang dimaksud 10 malam itulah dia 10 hari 10 malam awal Zulhijjah. Dan hari ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang tak tahu hari ini 1 Zulhijjah, saya kasih tahu. Hari ini sudah 1 Zulhijjah. Apa amal yang paling bagus? Amalan 1 Zulhijjah ini hadisnya dalam kitab Sunan Nasa'i, yang meriwayatkannya istri Nabi langsung, namanya Hafsah, Sayyidah Hafsah. Yang paling bagus adalah puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa 10 awal Zulhijjah. Tapi saya tak puasa. Ustaz menyampaikan puasa. Iya, puasa paling afdal. Kenapa Ustaz tak puasa? Karena mau berhadapan dengan Pak Kepala BKD. Tapi besok tak ada tawar-menawar. Besok tak ada tawar. Besok kami pagi sosialisasi ke Bang Riau Kepri. Mohon maaf Bang Riau Kepri, walaupun kalian dah siapkan nasi, kami tak bisa makan besok. Besok puasa, karena besok hari Kamis. Untuk hari ini dikasih tahu memang dari sekarang, supaya mereka tak masak malam nih. Mereka pasti tahu karena kan nonton ini streaming, bukan dong tanggung streamingnya. Biasa streaming remaja masjid, ini streaming langsung Menkominfo. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, jadi Bapak Ibu yang hari ini tak puasa tak apa-apa, tapi besok puasa. Yang besok puasa itu dapat pahalanya 3. Pertama, qadha'nya lunas. Kemarin kan ibu-ibu kan tinggal puasa 7 hari kan? Yang bilang tidak, berarti dah jompo. Mohon maaf. 7 hari tinggal tuh mesti diqadha'. Kemarin pas Idul Fitri mau qadha' tak jadi-jadi. Mau diqadha' kue bangkit pula masih banyak. Mau diqadha' kue kaleng pula masih banyak. Mau diqadha' toples penuh. Tak jadi, maka besok kesempatan qadha'nya lunas, dapat pahala puasa Kamis, dapat pahala puasa awal Zulhijjah. Insya Allah 3 hari bisa, Kamis, Senin, Kamis, 3 kali. Yang bisa 10 hari, mantap, teruskan. Tapi Pak Ustadz, ada Ustadz yang ceramah itu katanya puasa di 10 awal Zulhijjah itu hadisnya nggak ada. Yang meriwayatkan istri Nabi. Tapi ada hadis lain, riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi nggak puasa. Ini masalah ini. Satu hadis Hafsah mengatakan Nabi puasa. Hadis riwayat Aisyah mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya jangan baca sendiri, bingung sendiri. Berguru ke Google ya bingung. Maka baca keterangan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud Aisyah, Sayyidah Aisyah, Nabi nggak puasa kalau sedang musafir. Musafir tak puasa. Karena tak baik sedang musafir itu kita puasa. Nah itu juga jadi alasan nanti Bapak Ibu BKD mana tahu ada tugas keluar kota pas hari Senin hari Kamis, kok puasa? Musafir. Kalau saya diajak orang makan, saya tengok dulu. Kalau kira-kira saya membayar, saya bilang saya musafir. Puasa. Jadi kalau tengok nampaknya agak dia, Ustaz puasa? Tidak. Itu namanya cerdik pandai. Nah, bagi yang tak bisa puasa, waktu saya cerita puasa sunat, meleleh air mata bapak tuh menangis. Bapak nangis kenapa? Buah pinggang saya sudah dicabut 1 Pak Ustaz di Malaka. Kata dokter di Malaka tak boleh puasa karena buah pinggang sudah tercabut. Yang sakit mah akut itu pun tak bisa puasa. Yang sakit gula darah akut tak bisa puasa. Sikit-sikit suntik, sikit-sikit suntik. Asal tak bawa jarum suntik, pucat muka. Maka jangan lagi puasa, banyak sholat sunnah. Pagi sebelum berangkat sholat duha. Sholat duha kan jam 9 Pak Ustaz. Jam 9 itu afdalnya. Mudah cara ngukur duha. Maghrib Pekanbaru sekarang 6.30. Maka 6.30 pagi sudah bisa duha. Jadi sebelum berangkat kemari duha dulu. Saya tadi sebelum berangkat kemari duha. Sholli sunnatan duha rakaatainillah ta'ala. Allahu Akbar. Ayatnya wa duha. Tak apa wa duha kulhu.
kulhu pun tak hafal, kau masuk Islam kapan? Jangan sepelekan mu'alaf. Mu'alaf itu dosanya tak ada, bersih. Lalu kemudian sholat sunat witir sebelum tidur malam, usahakan witir supaya kita sebelum tidur tuh bersih. Dulu mak-mak kita kan ngasih tahu bahwa sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki. Mak-mak zaman sekarang mesti lebih hebat. Nah, kalau sebelum tidur wudhu dulu. Mak-mak dulu tak ngaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Mestinya wudhu dulu, habis wudhu sholat witir. Nanti bangun malam tahajud saja, tak usah witir lagi, karena tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat istikharah, sholat sunat tasbih. Inilah masanya dibanyak-banyak. Saya Pak Ustadz puasa tak bisa, usus sakit. Oke, bisa sholat. Sholat sunat pun tak bisa, lutut pula sakit. Jadi kalau kita apa? Banyak baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustadz. Asal dibuka Quran meleleh air mata. Yang keempat, zikir. Afdal zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas datang orang urusan berhenti. Ya, nanti orang datang urusan zikir juga. Gimana Pak urusan kita BKD apa sholat pegawai yang kemarin? La ilaha illallah. Tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amalu shalihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang lebih baik untuk beramal melebihi 10 hari ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Fa aksiru fihi tahmid wa tahlil wa tasbih. Perbanyaklah tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak-banyak sholawat. Beli sekarang tasbih digital, pencet subhanallah, 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 subhanallah. 10 hari, bukan banyak. Puasa, tak bisa puasa, sholat sunat. Tak bisa sholat sunat, baca Quran. Tak bisa baca Quran, zikir. Tak juga bisa zikir, hati sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa syawah. Sedap berceramah di BKD. Rasa-rasa di dekat akuatik. Akuarium zaman sekarang ini, akuarium zaman sekarang itu ada yang mancing dalam. Saya seumur-umur baru ini ceramah. Masya Allah. Sampai mana tadi? Hilang pula. Nah, masuk tanggal 9. Tanggal 9 Zulhijjah itu jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 Zulhijjah itu nanti masuknya 30 Juli, hari Kamis pula. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan umur kita sampai 30 Juli nanti insyaallah. Yang ulang tahun 30 Juli, mantap, makan bolunya malam. Enak puasa. Nah, hari Kamis itu nanti niatnya terserah. Kalau ibu bapak mau mengqadha puasa, tetap niatnya qadha. Tapi yang sudah tak ada dah lunas semua, niatnya tetap puasa Arafah. Aku niat puasa Arafah lillahi ta'ala. Itulah untungnya yang suaminya kerja di BKD. Dia dengar ceramah, sudah ngaji, nanti ibu-ibu istrinya di rumah diingatkan, kau puasa. Tapi kalau ibu yang kerja di sini lakinya Fir'aun, kesian deh lu. Mudah-mudahan bapak, tapi saya yakin walaupun bapak itu tak hadir di sini, dia sedang streaming di sini. Bapak ibu, waktu dibilang Fir'aun itu senyum-senyum dia. Macam-macam nyebut aku nih gitu ya. Tapi aku dulu, aku sekarang tak Fir'aun lagi dah gitu ya. Mantan Fir'aun. Dia sudah taubat nasuha. Kita doakan supaya bapak-bapak itu taubat nasuha. Banyak juga yang ngambil. Dah habis 1 sampai 8 udah, 9 udah. Sekarang masuk tanggal 10 hari Jumat pula. Tanggal 31 Juli hari Jumat, itulah 10 Zulhijjah. Tadi kata Ustaz puasa 10 hari. Ya, mana boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah tak boleh puasa, 11, 12, 13 tak boleh, 1 Syawal tak boleh. 5 hari ini tak boleh puasa, haram. Allah tu Maha Adil. Dibuatnya dapat pahala puasa tapi tak puasa. Nah, ini bisa jadi teka-teki silang. Sebutkan hari yang dapat pahala puasa tapi tak puasa.
Nah, tak tahu kok kan? Tanggal 10 Zulhijjah dari habis subuh tuh tak ada makan apa-apa. Jangan makan, jangan minum. Itu beda Idul Fitri. Idul Fitri begitu bangun subuh langsung buka. Kenapa? Lapar tak sahur. Idul Adha tak ada makan apa-apa. Makanan pertamanya pagi Idul Adha adalah hati hewan kurban. Ambil, cuci, basuh, jangan sampai kena darah. Darah itu najis. Semprotkan limau. Tak ada limau mama lemon. Nah, itu cuci, basuh, janganlah pula begitu. Kasih garam, bakar-bakar sedikit, makan. Itulah makanan yang pertama. Sunnah tak makan dari pagi. Makanan pertama hati hewan kurban. Nah, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi tak ada makan, tak ada minum. Tapi sudah 3 batang. Tak bisa. Mesti apapun tak ada maksud. Macam orang puasa, lengkaplah puasanya 10 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah 40 hari 40 malam. Tapi 10 hari 10 malam, Zulhijjah 30, Zulqa'dah 30, Zulhijjah 10. Itulah munajat Nabi Musa 40. 40 angka kesempurnaan. Makanya orang kalau sudah umur 40 itu sempurnalah dia. Life is beginning at 40. Hidup baru dimulai pada umur 40. Petualangan, new adventure. Lalu kemudian tanggal 10 itu yang paling afdal, sholat Idul Adha. Tahun ini kalau tak boleh sholat Idul Adha di rumah saja sendirian. Pakai khutbah Pak Ustaz. Sendiri siapa jamaahnya pakai khutbah pula? Takkan awak berkhutbah awak mendengar. Yang pakai khutbah itu kalau bertiga, bapak jadi imam, bapak khotib, makmumnya ibu itu anak 2 orang. Nah, itu bisa. Jadi kalau ada makmum 3 bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali takbir khutbah pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara samawati. Kata anak di bawah, ya itu iftitah. Saking grogi. Lupa gitu. Apal pula anak itu lagi. Oleh sebab itu, maka khutbah Idul Adha ini sama macam khutbah Idul Fitri. Rukunnya 5. Alhamdulillah, selawat, ayat, wasiat takwa, doa, duduk. Makanya nanti kalau mana tahu mendadak jadi khotib pegawai BKN, disiapkan mimbar, siapkan kursi situ. Karena duduk antara 2 khutbah itu duduk sejenak. Kalau tak ada kursi, di mana mau duduk? Tak mungkin mencangkum. Nah, setelah itu barulah selesai khutbah, ambillah kambing tadi. Kambingnya akranaini, bertanduk. Jangan potong kambing tak bertanduk. Kenapa? Kambing belum akil balik. Dagingnya lembek. Orang makannya jijik. Kita kalau sedekah tuh kasih daging yang paling berkualitas, paling mantap. Akranaini, bertanduk. Setelah itu pula barulah amlahaini, putih bersih, kambing yang paling disukai, disembelihlah. Bismillahi wallah, hadapkan ke arah kiblat. Mana kiblat kita? Sana kiblat. Kepala kambing itu di sebelah kiri. Arahkan ke kiblat. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Motongnya dari bawah ke atas. Dari bawah tarik ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah darahnya ke muka. Maka dari bawah ke atas mesti putus 2 urat. 1 urat napas, 1 urat makan.